Halo, selamat pagi. Mohon maaf hari ini Ben belum bisa masuk secara langsung. Kita akan melanjutkan materi pada hari ini untuk biostatistika yaitu analisis hubungan antar variabel. Ini eh, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa namanya statistika inversial lanjutan itu pengujian nilai tengah itu bagaimana kita menghitung melakukan analisis uji T untuk satu populasi dan dua populasi. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan analisis hubungan antar variabel. Nah, pendekatan analisis untuk melihat eh, hubungan antar variabel sangat tergantung pada jenis variabelnya. Di sini ada dua, yaitu variabel atau peubah kategori. Kita akan lihat sebentar contohnya. Kalau kita menganalisis data dari peubah kategori, maka kita melakukan analisis kontingensi. Kontingensi ya. Selanjutnya, kalau kita melakukan analisis peubah, peubah ini sama dengan variabel kuantitatif, maka kita dapat menggunakan analisis korelasi dan analisis regresi. Jadi, kalau data itu kategori bersifat kualitatif, kita lakukan analisis kontingensi. Sedangkan kalau data yang kita mau analisis untuk melihat hubungan antara dua variabel ini eh, bersifat kuantitatif, ada data-data kuantitatif, maka kita melakukan analisis korelasi dan analisis regresi. Nah, apa itu analisis kontingensi? Di analisis kontingensi kita akan membuat tabel kontingensi di mana tabel ini mendeskripsikan hasil tabulasi silang antar dua atau lebih variabel kategori. Jadi variabel kategori di mana setiap bagian atau selnya, nanti kita lihat contoh sebentar, berisi frekuensi dari individu yang masuk dalam sel. Contoh-contoh hubungan untuk analisis kontingensi atau uh, data yang bersifat kualitatif itu misalnya kita ingin melihat adalah hubungan antara pendidikan dengan pekerjaan. Jadi kita pakai analisis kontingensi, hubungan antara pendidikan dan jabatan, hubungan antara jenis kelamin dan persepsi tingkat kepuasan. Baru ya kalau di biostatistika mungkin kita bisa melihat uh, hubungan antara gizi dan tingkat inteligensi dan seterusnya. Jadi kita bisa mengambil contoh-contoh untuk bidang biologi karena kita mata kuliah biostatistika ini. Nah, ini contoh untuk tabel kontingensi yang dia bilang tadi kan eh, di tabel kontingensi itu tabulasi silang antar dua sel atau lebih eh, kayak dua sel atau lebih peubah atau variabel di mana setiap sel berisi frekuensi. Ini Anda lihat ya. Ini tabel kontingensi. Misalnya ini peubah satu kategori variabel satu misalnya asupan gizi. Misalnya peubah yang kedua kita ambil variabel tingkat inteligensi. Nah, ini dari variabel utama peubah pertama misalnya asupan gizi R1, R2, R3 dan seterusnya dan peubah kategori ini bisa individu unit yang diukur itu tingkat inteligensi. Kita akan dapatkan misalnya perhitungan 1 F11 F12, F12, F13 dan seterusnya. Tergantung unit yang kita ukur atau sampel yang kita ukur. Ya. Berikut ini contoh juga masih pada peubah kontingensi. Misalnya kita ingin melihat di sini ada dua variabel merokok dan variabel sakit jantung. Variabel merokok di sini bersifat kualitatif ya. Dari sampel yang diukur ini yang menjawab ya 25, yang menjawab tidak 25. Nah, dari yang merokok ini yang menderita sakit jantung yang menjawab ya 25, berikut yang tidak 25. Sementara yang tidak merokok tapi sakit jantung 5, selanjutnya yang tidak merokok yang tidak sakit jantung 5. Dari kasus ini peneliti ingin melihat hubungan dari dua variabel, variabel merokok dan variabel sakit jantung. Saya ulangi ya.
Orang yang saya balik, orang yang sakit jantung menjawab ya, merokok. Tidak tidak merokok tapi sakit jantung. Berikut yang menjawab tidak, tetapi tidak menjawab tidak sakit jantung tetapi merokok 25. Sementara yang menjawab tidak merokok tapi sakit jantung ini yang tidak sakit jantung, sorry, 95. Ya. Jadi sakit jantung ya, merokok karena bisa ada preferensi karena merokok 25. Menjawab ya orang misalnya. Selanjutnya tidak merokok 5. Berikut yang menjawab tidak sakit jantung 25. Berikut 25 ini yang menjawab 25 ini merokok. Sementara yang merokok tetapi tidak sakit jantung ya. Berikut ini 95 tidak sakit jantung tetapi tidak merokok. Nah, proporsi yang sakit jantung pada orang merokok dan tidak adalah 50% vs 5%. Data dari sini ya. Baru penyakit jantung berasosiasi dengan kebiasaan merokok. Ini kesimpulan. Selanjutnya, ini orang yang merokok mengalami sakit perut setelah ditanya ya, baru yang tidak merokok ditanya sakit perut 29. Selanjutnya yang merokok tetapi tidak sakit perut 38. Yang tidak merokok tapi sakit perut 71. Dari data di atas, proporsi yang sakit perut pada orang merokok dan tidak adalah 24% berbanding 29%. Ya, 24% banding 29%. Di sini kita bisa dapat dari hubungan variabel ini penyakit perut tidak berasosiasi dengan kebiasaan merokok. Kalau ini kan 50 vs 5%. Berarti merokok itu berasosiasi, penyakit jantung berasosiasi dengan kebiasaan merokok. Selanjutnya, kalau kita ingin melihat pengujian hipotesis hubungan antar peubah kategori, maka H0, kedua peubah atau variabel ini saling bebas. Misalnya merokok dan sakit jantung itu saling bebas, tidak terkait. Yang kedua, kedua peubah variabel merokok dan sakit jantung itu saling berhubungan. Kita menggunakan statistik uji chi square. Itu menyebar Q kuadrat dengan derajat bebas A kurang 1 B kurang 1. Ini rumusnya. Nah, daerah kritis itu adalah tolak H0, tidak ada hubungan antara variabel sakit jantung dan merokok. Jika Q kuadrat itu lebih besar dari nilai Q kuadrat, Q-tabel pada taraf nyata alfa. Alfa diperoleh dari sini. Jadi ini H0 ditolak apabila Q kuadrat itu lebih besar dari nilai Q kuadrat tabel. Q kuadrat perhitungan ini lebih besar dari Q kuadrat yang dilihat di tabel dari derajat bebas ini pada taraf nyata alfa. Oke. Nah, ini ada contoh survei dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan antara luas kepemilikan lahan terhadap tingkat kesejahteraan petani. Jumlah petani yang disurvei sebanyak 654 orang. Ini Anda lihat, kita lihat dulu ini kalau luas lahan kurang dari 2,5 hektar, ini kesejahteraan, ini ada jawabannya tidak, kesejahteraan tidak baru sejahtera. Ini 0,25 sampai 1 hektar, ini 81 dan seterusnya, data-data Anda bisa lihat dan seterusnya. Nah, kesimpulan H0, tolak H0 tadi kan Q kuadrat harus lebih Q kuadrat lebih besar dari nilai Q-tabel. Apakah demikian? Luas kepemilikan, jadi tolong ada hubungan antara luas kepemilikan dengan kesejahteraan. Nah, tolong lihat saja. Ini Q kuadrat hasil perhitungan misalnya dengan SPSS 0,001. Baru ini kita perhatikan sebagai Q kuadrat frekuensi. Apakah dia lebih dari Q-tabel itu? Kalau Q-tabel di buku statistika itu ada di belakang, kita bandingkan. Ini probability hasil analisis itu kurang dari 0,001. Ya. Berarti terima H0. Tapi bandingkan. Nah, selanjutnya analisis korelasi dan regresi. Ini Anda lihat bentuk-bentuk
hubungan antara variabel yang diukur. Ini data-data unit-unit yang kita ukur. Ada yang kurva, apa yang bentuk kurva, ada yang linear, ada yang tidak teratur, nanti Anda lihat. Nah, apa itu analisis regresi? Analisis regresi itu melihat hubungan sebab akibat. Jadi, kalau kita pakai analisis regresi, kita kembali lagi ke sini kan berarti kita dalam data variabel yang kita ukur itu variabel kuantitatif. Beda dengan tadi ya. Kalau tadi kita menggunakan analisis kontingensi yang hubungan tadi. Nah, untuk analisis apa namanya percepat karena rekamannya singkat, analisis regresi apa itu analisis regresi itu hubungan sebab akibat. Kalau analisis korelasi tingkat keeratan hubungan linear antar dua peubah atau lebih. Itu analisis korelasi. Tingkat keeratan kalau pada regresi sebab akibat. Kalau di biologi kita misalnya menentukan IC50, baru menentukan LC50, biasanya kita melakukan analisis regresi, misalnya regresi yang untuk hanya dua variabel, bukan multiple regresi, regresi sederhana. Nah, ini untuk coefficient Pearson rumusnya. Ini nanti Anda baca, dia kalau mendekati -1 kuat, kalau mendekati positif itu lemah mendekati 0, tapi bisa ke kiri dan ke kanan -1 atau +1. Nah, besaran koefisien korelasi ini negatif. Kan ini kan tadi kan sudah dibilang mendekati ke negatif, ini mendekati ke positif tapi linear ya. Berikut ini kalau mendekati ke 0 datanya tidak teratur hasil pengukuran torang, maka itu lemah korelasinya. Ini contoh hubungan biaya promosi dan penjualan produk. Ini bisa dilakukan analisis. Nah, nanti ini kita coba untuk korelasi Pearson. Berikut untuk analisis regresi. Model deterministik itu Y sama dengan Fx, misalnya Y sama dengan 10x. Model tanpa unsur random atau hubungan bersifat pasti. Yang model stokastik, model yang melibatkan unsur random. Dengan kata lain, model dipecah menjadi dua bagian, yaitu bagian yang dapat dijelaskan, bagian yang tidak dapat dijelaskan. Misalnya kita lihat analisis regresi antara AQ dan prestasi, berat dan tinggi, dosis pupuk dan produksi, konsentrasi ekstrak dan toksisitas, konsentrasi eksat dan letalitas, dan seterusnya. Ya, ini rumusnya Y sama dengan B0 tambah beta 0 tambah beta 1 XI tambah ini EI dan seterusnya. Ini kita lihat respon unit, tabel unit, nanti kita lihat saja di apa. Ini baseline model, ini analisis regresi. Metode kuadrat terkecil. Nah, ini contoh data. Contoh data nanti Anda kerjakan ya, tugas Anda kerjakan ini, masukkan percobaan dalam bidang lingkungan. Ini jarak 2, 4, 6, 8, 10 data emisi, jarak berapa emisi kendaraan bermotor. Nanti ini sudah dapat persamaan regresinya adalah 3,82 kali 5,79 jarak. Ini jarak ini dikalikan. Nah, ini nanti apa? Tapi walaupun sudah ada persamaannya, tolong Anda hitung. Ya. Itu dulu sampai di sini tugas yang bisa Anda selesaikan. Jadi ini tugas ya. Tugas yang harus Anda selesaikan ini Anda tentukan persamaan regresinya. Mungkin demikian dulu untuk pertemuan ini. Nanti kalau ada diskusi bisa Anda tanyakan di grup WA, tapi tolong selesaikan tugas ini. Jangan lupa ya, diselesaikan tugas ini menggunakan analisis regresi dengan rumus yang sudah ada di sini, yang ini. Ya. Itu nanti akan tambah tugas kalau memang perlu, tapi itu dulu tugas yang dibuat. Jadi ini tugas yang harus Anda selesaikan yang ini mana regresi. Tugas yang diselesaikan ya ini. Demikian, terima kasih.